Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil'alamah Ba'alawi rahimahullahu ta'ala walil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Ngaheng. Baik, ikhwani wal akhwat fiddin arsyadakumullah. Dalam kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan fikih haji dan umrah. Kemudian Alamah Ba'alawi memasukkan atau melanjutkan pembahasannya dengan melanjutkan persoalan muamalah dan pernikahan. Makanya dalam sebagian naskah disebutkan fasal fima yajibu fil muamalati wal ankihah. Jadi kitab Sulamut Taufiq seperti yang telah kita bahas bersama, ini merupakan kitab yang isinya adalah perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim mukallaf. Baik itu dalam bab akidah. Apa saja yang wajib diketahui oleh seorang muslim mukallaf? Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah fikih. Dan yang ketiga adalah tazkiyatun nafs. Inilah 3 masalah atau 3 materi yang wajib fardu ain hukumnya diketahui, dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim mukallaf tanpa ada pengecualian. Pokoknya selama dia muslim, selama dia mukallaf, tanpa ada pengecualian. Harus paham akidah yang benar, harus paham fikih yang benar, harus berusaha untuk selalu mentazkiyah diri. Maksudnya apa? Membersihkan hati dari penyakit-penyakit, baik itu penyakit berupa maksiat yang berupa amalan atau maksiat hati secara lebih khusus. Begitu. Akidah sudah kita bahas ya jauh sebelum ini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai fikih, maka fikih punya 4 dimensi, 4 pembahasan. Yang pertama adalah ibadah ritual yang langsung berhubungan dengan Allah secara khusus seperti salat, zakat, puasa, haji, sebagian ulama menambahkan misalnya jihad fisabilillah. Itu masalah ibadah. Begitu. Kemudian yang kedua adalah muamalah. Ini adalah persoalan interaksi sesama makhluk.
Apa saja yang kemudian menjadi batasan hukum aturan interaksi kita dengan makhluk. Ya. Dan ketika berinteraksi nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan harta tentu saja. Itulah yang banyak dibahas. Hak-hak harta, bagaimana kemudian bertetangga. Kalau di kitab-kitab fikih yang lebih tebal itu bagaimana kemudian hak jalan kalau dia gangnya buntu, siapa yang paling berhak menggunakan. Apa hukumnya menambah kanopi? Itu ada sebetulnya. Ya, seperti itu. Itu muamalah. Kenapa? Karena interaksi kita dengan sesama manusia. Itu ada. Yang ketiga adalah usroh atau angkihah, pernikahan, keluarga. Ini hubungan dengan sama makhluk, tapi secara lebih spesifik. Karena ada hak-hak khusus yang lebih dari sekadar tetangga, lebih dari sekadar umat muslim secara umum. Di antaranya hak apa? Hak nafkah. Maka dalam masalah usroh yang jadi titik tekan itu nafkah sebetulnya. Bagi laki-laki tentu saja. Secara lebih umum hak dan kewajiban seorang suami istri, orang tua dan juga anak. Itulah fikih usroh. Dan yang keempat adalah persoalan peradilan, jinayat. Cuma dalam kitab Sulamut Taufik hanya dibahas ibadah, muamalah, dan sedikit disinggung masalah nafkah usroh. Peradilan tidak dibahas. Kenapa? Karena tidak semua kaum muslimin wajib memahami persoalan peradilan. Siapa yang wajib memahami persoalan peradilan? Seluruh orang yang berkecimpung dalam dunia tersebut. Contohnya para hakim, para polisi, para pejabat, para presiden, para wali kota, gubernur itu wajib memahami persoalan peradilan secara umum dalam Islam. Kalau mereka tidak belajar fikih ini mereka berdosa. Haram. Begitu. Makanya di awal pembukaan di sini Allamah Ba'alawi mengatakan yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma halallahu minhu wa ma haram. Sebagaimana telah dijelaskan pekan lalu. Wajib bagi setiap muslim mukallaf untuk tidak melakukan sesuatu kecuali dia telah memahami mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Maka seorang muslim tidak boleh menikah kecuali dia tahu mana haknya, mana kewajibannya, mana yang diharamkannya sebagai seorang suami atau istri. Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli kecuali dia tahu syarat, batasan, dan juga haram-haram yang ada pada jual beli. Seorang muslim tidak boleh menjadi pejabat kecuali dia paham hak dan kewajiban seorang pejabat dan juga hal-hal haram apa saja yang dilakukan oleh para pejabat. Seorang muslim tidak boleh menjadi polisi kecuali dia tahu hak dan kewajiban seorang polisi dalam Islam dan juga hal-hal apa saja yang diharamkan bagi polisi dalam Islam. Harusnya begitu. Harusnya. Wajib. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Maka dia berdosa. Kenapa? Li'annallaha subhanahu ta'abbadana bi asya'i falabuda min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan aturan bagi kita, memberikan beban aturan bagi kita, dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim mukmin yang ngaku hambanya Allah, yang di KTP-nya tertulis agama Islam, untuk tunduk patuh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah makna Islam, berserah diri, serah pasrah, tunduk patuh taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalnya ada orang yang di KTP-nya Islam tapi tidak mau tunduk pada Allah, maka dia sedang berdusta. Makanya disebut dengan munafik. Disebut dengan munafik. Nifaq. Apa itu munafik? Munafik itu satu sisi bilang A, sisi lain bilang B. Lisannya bilang A, hatinya bilang B. KTP-nya Islam, kelakuannya kafir misalnya. Maka ini munafik. Munafik akbar istilahnya. Kalau munafik akbar itu adalah orang-orang yang benar-benar kufur, dia murtad. Walaupun KTP-nya Islam. Mereka yang nanti di akhirat fi asfalin minan nar, fi darkil asfali minan nar. Ya, mereka yang nanti di akhirat itu di keraknya neraka. KTP-nya Islam, tapi ada mujahidin menang, dia benci. KTP-nya Islam, tapi giliran orang-orang kafir menang, dia senang. Orang-orang kafir di zaman Nabi di Madinah banyak yang begitu. Ini kafir. Zaman sekarang banyak kok, banyak juga. KTP-nya Islam tapi benci sama orang-orang yang nutup aurat. KTP-nya Islam tapi benci sama
para ustadz, KTP-nya Islam, tapi benci sama syiar-syiar Islam. Bukan syiar Islam yang memang masih diperdebatkan, syiar-syiar Islam yang disepakati syiarnya. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya sholat jamaah, dia nggak suka sholat jamaah, bahkan benci sama orang yang sholat jamaah misalnya. Atau misalnya gamis, orang berjenggot dikatain, orang yang celananya di atas mata kaki dikatain padahal itu sunnah. Ya. Maka orang-orang seperti ini bisa terjerumus bukan hanya ke dalam kefasikan tapi kemunafikan yang akbar. Adapun munafik kecil itu yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ngomong suka bohong, kalau janji nggak suka ditepati, kalau dikasih amanah berkhianat. Ini namanya nifak-nifak kecil. Nggak sampai murtad ya. Nggak sampai murtad ya. Jadi hati-hati. Oleh karena itu makna berislam artinya apa? Makna berislam artinya kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun semampu kita. Sehingga kemanapun kita berada, kita bawa identitas keislaman, keimanan kita jaga ketakwaan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian pada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid kalian bertakwa, alhamdulillah. Maka di sekolah pun kalian wajib bertakwa. Di kampus pun kalian wajib bertakwa. Di pasar pun kalian wajib bertakwa. Di mall kalian wajib bertakwa. Di gedung-gedung DPR, MPR wajib bertakwa. Di istana-istana negara wajib bertakwa. Ya. Semuanya wajib bertakwa. Di depan HP wajib bertakwa. Mau ngetik komentar wajib bertakwa. Di depan kamera mau bikin konten wajib bertakwa. Tidak boleh melepaskan, menanggalkan ketakwaan sedikit apapun. Itulah makna muslim mukmin. Tapi kan Ustadz, kita lemah, kita manusia biasa, kita bukan nabi boy gitu ya. Pasti ada salahnya. Benar, kita pasti punya salah. Kita itu lemah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, betul, nggak masalah. Kamu punya salah, nggak masalah. Yang jadi masalah jangan membenarkan kesalahanmu, itu pertama. Yang kedua, jangan ngajak orang-orang untuk ikut-ikut kesalahanmu. Yang ketiga, jangan beberkan kesalahanmu di depan umum yang telah Allah tutupi aibnya. Lalu apa yang dilakukan kalau kita berbuat salah, kalau kita berbuat dosa? Wa khairul khatta'ina tawwabun. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang kembali kepada Allah bertaubat. Aduh Ustadz, dosa saya mah kayaknya kebanyakan. Saya punya salahnya 100. Ya nggak apa-apa, sekarang tobat 1 kan minimal berkurang jadi 99. Bulan depan 1 lagi jadi 98. Daripada tetap 100. Karena bawa dosa 100 dengan bawa dosa 99, lebih berat bawa dosa 100 di akhirat. Begitu. Maka boleh nyicil dalam bertaubat, itu boleh semampunya. Yang penting ada usaha. Yang penting ada keseriusan. Jangan sampai tadi sudah tahu salah malah nyari justifikasi pembenaran. Enggak apa-apa. Bahkan lebih parah lagi ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama supaya ada temannya. Udah ditutup aib-aibnya malah diceritakan dengan penuh kebanggaan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Demikian pula ketika kita ingin masuk dalam bab muamalah. Dalam bab interaksi dengan sesama manusia, wabil khusus berkaitan dengan harta, maka ada yang namanya transaksi di sana, transaksi muamalah. Ada yang namanya akad. Apa yang disampaikan oleh Allamah Ba'alawi, beliau mengatakan waqad ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Maka ini adalah poin paling penting dalam akad muamalah, yaitu kamu boleh melakukan jual beli tapi haram melakukan riba. Kok jual beli dikaitan dengan riba? Apa hubungannya? Banyak orang yang nanya begitu. Apa hubungan jual beli dengan riba? Kan kalau jual beli mah kita tukar menukar. Kalau riba itu yang saya tahu adalah bunga bank gitu. Bunga bank doang tahunya. Bunga pinjaman. Padahal riba itu ada 4 jenis. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu riba itu ada 4 jenis. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama namanya riba fadl.
riba tambahan. Yang kedua namanya riba yad. Yang ketiga namanya riba nasa atau nasi'ah. Yang keempat riba qard. Baik. Dari keempat jenis riba ini, 3 jenis riba itu terdapatnya pada jual beli. Ini jual beli, riba jual beli, riba bai bahasa lainnya. Yang 3 ini. Riba bai. Adapun riba yang kita kenal seperti bunga itu riba qard. Tapi banyak orang fokus di riba qard. Enggak paham ada riba fadl, enggak paham ada riba yad, enggak paham ada riba nasa atau nasi'ah. Padahal itu lebih banyak jumlahnya. Bentuknya lebih banyak dan lebih sering ditemui tanpa kita sadari. Makanya Allamah Ba'alawi mengatakan, ya, jangan sampai kemudian kita jatuh pada riba. Wa qad qayyada syar'u hadzal bai'. Dan syariat kita telah memberikan batasan apa saja, bagaimana saja jual beli yang halal itu. Al-mu'arrafa bi alati ta'rif. Yaitu jual beli yang memang dilakukan atau jual beli yang memang sudah dikenal dengan apa? Dengan definisi yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu. Apa definisi atau batasannya? Ya dengan quyud, batasan-batasan, syurut, syarat-syarat sah jual beli, arkan, rukun-rukun jual beli, la budda min mura'atiha. Yang semua itu harus kita jaga dan pelihara. Pertanyaannya, pada tahu belum nih? Quyud, syurut, arkan sama arkannya jual beli. Jangan sampai nggak tahu, kita bisnis-bisnis aja, nggak paham quyudnya, syurutnya, arkannya. Ya walaupun ini menurut pandangan mazhab Syafi'i. Nanti saya kasih alternatif pendapat lain, terutama apabila memang sudah menjadi adat istiadat yang berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i agak ketat dalam masalah jual beli, lebih ketat dibandingkan mazhab lain. Fa'ala man aradal bai' wasyira', maka siapa saja yang akan melakukan aktivitas jual dan beli, ayat ta'allama dzalik, wajib hukumnya untuk mempelajari ketentuan-ketentuan tadi. Wa illa, kenapa? Karena kalau antum nggak belajar ketentuan tadi, akalar riba, pasti jatuh pada riba. Sya'a am aba, sadar ataupun tidak, sukarela atau terpaksa. Sya'a am aba, sukarela atau terpaksa, sadar atau tidak. Baik, maka sekarang kita akan bahas. Cuma di matan nggak ada rincian quyud, syurut sama arkannya. Maka saya akan tambahkan yang pertama, batasan jual beli yang disebutkan tadi. Maka sebelum kita ke batasan ya, makna jual beli dulu. Apa sih jual beli? Apa yang dimaksud dengan jual beli? Secara bahasa itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jadi aktivitas barter itulah jual beli. Kapan saja antum mendapatkan sesuatu dengan mesti memberikan sesuatu, maka itu namanya jual beli. Orang nyebutnya apapun itu tetap jual beli dalam fikih. Makanya dalam fikih yang disebut dengan jual beli adalah memberikan hak milik dengan cara yang halal. Karena kalau yang haram nggak sah jual belinya, baik berupa barang maupun jasa secara permanen. Jadi kalau jual beli permanen. Kenapa? Karena kalau nggak permanen namanya sewa. Ya. Kalau nggak permanen namanya sewa. Dengan alat tukar yang bernilai. Dengan alat tukar yang bernilai. Apapun itu alat tukarnya. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itulah yang dimaksud jual beli. Maka kalau misalnya ada orang tahu istilah semi hibah ya. Semi hibah. Saya punya motor nih. Harga pasarannya 10 juta. Sama kamu semi hibah deh. Setengah ngasih. Saya kasih aja, ya udah gak apa-apa deh, ganti buat jajan anak-anak deh, udah gak apa-apa 3 juta. Padahal harga motornya 10 juta. Itu jual beli bukan sebetulnya secara fikih? Jual beli. Karena menukar motor dengan harga 3 juta. Walaupun dia nyebutnya namanya semi hibah. Hukumnya hukum jual beli. Kenapa? Karena dia memberikan hak milik motor kepada orang lain secara permanen dan dia menerima nilai berupa 3 juta.
Jadi antum jangan tertipu dengan istilah. Tapi lihat hakikat, lihat esensinya seperti apa. Kapan saja terjadi tukar menukar barang yang sifatnya permanen, maka itu adalah masuk hukum fikih jual beli yang harus mengikuti ketentuan jual beli. Begitu. Ini biasanya di komunitas kucing banyak saimi hibah nih. Karena mereka berpendapat jual beli kucing itu haram. Tapi pakai saimi hibah, sama aja. Kalau mereka berpendapat jual beli itu haram, maka saimi hibah pun haram. Karena itu sebetulnya masuk dalam hukum jual beli. Ya kecuali kalau ikut pendapat mayoritas ulama, jual beli kucing halal selama ada manfaatnya. Ya maka tidak masalah, mau saimi hibah, mau jual beli beneran tidak masalah. Hah? Mau ganti, terserah enteng ngomongnya bahasanya ganti biaya makan, ganti apa. Ketika ada tukar menukar maka itu dalam fikih jual beli. Dalam fikih jatuhnya jual beli hukumnya. Begitu. Mau ditukarnya dengan makanan, sama aja. Ditukar deh sama makanan sekarung, makanan kucing sekarung. Itu jual beli. Ditukar dengan air segelas, itu jual beli. Enggak mesti dengan uang alat tukar itu. Yang penting itu alat tukar itu bernilai. Makanya barter tadi saya bilang itu jual beli. Jadi jangan tertipu dengan istilah. Tapi hakikat lihat. Ketika antum melakukan tukar menukar barang, itu namanya jual beli dalam fikih. Tukar menukar barang apapun. Barang apapun. Nanti punya buku bagus tukar sama ini. Apa namanya? Jual beli. Dalam fikih. Maka wajib melihat ketentuan. Nukar uang berarti jual beli bukan? Nukar uang berarti jual beli bukan? Punya uang 10.000 mau ditukar sama 5 ribuan dua. Jual beli bukan dalam fikih? Punya uang 10.000 mau ditukar ke 5 ribuan dua. Dalam fikih jual beli bukan? Jual beli, udah jelas tukar menukar barang itu jual beli. Kenapa bingung? Tukar menukar barang itu jual beli. Dalam fikih, tukar menukar barang itu jual beli. Antum punya uang 10.000. Pengen ditukar ke 5 ribuan 2 lembar. Jual beli bukan itu? Jual beli walaupun antum bahasanya tukar menukar. Secara fikih jual beli. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai tertipu dengan istilah. Makanya akad itu dalam muamalah penting. Saya mau nukar uang, itu hakikatnya jual beli. Berarti kalau misalnya sudah seperti itu wajib memahami persoalan atau wajib mengikuti ketentuan jual beli. Kalau sudah akadnya tukar menukar. Pokoknya kalau ada akad tukar menukar berupa memberikan hak milik kepada orang lain secara permanen dan antum menerima alat tukar yang bernilai, itu artinya jual beli. Dipahami baik-baik hal ini. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh pada riba sya'am aba. Begitu ya. Seperti itu. Ini penting. Karena banyak orang mengira jual beli itu kalau pakai uang doang. Misalnya uang dengan barang. Enggak. Barang dengan barang jual beli. Uang dengan uang juga jual beli. Jasa dengan jasa pun bisa jual beli. Jasa dengan jasa bisa jual beli. Misalnya kayak gimana? Misalnya ada jalan milik pribadi. Misalnya ada jalan milik pribadi. Kita nggak boleh lewat situ kan itu jalannya milik pribadi. Maka kita minta jasa berupa boleh menggunakan jalan itu seumur hidup. Misalnya. Terus apa imbalannya? Imbalannya misalnya saya ngebenerin genteng kamu misalnya yang bocor. Jasa dengan jasa, tidak masalah. Alat tukarnya jasa, dapatnya jasa, tidak masalah. Tapi karena dia sifatnya permanen, maka bukan sewa, tapi jual beli. Yang satu ngebenerin genteng, yang satu dapat hak jalan untuk selamanya. Begitu. Dia bukan pemilik jalan, tapi dia punya hak jalan. Hak untuk menggunakan jalan. Itu jual beli juga. Seperti itu. Makanya disampaikan, baik berupa barang maupun jasa. Yang penting secara permanen. Karena kalau sementara namanya sewa. Itu yang membedakan. Yang membedakan jual beli sama sewa itu kalau sewa sementara. Kalau sewa itu sementara. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan alat tukar yang bernilai, apapun itu alat tukar yang bernilai. Mau ubi, mau garam, mau pulpen, itu kan alat tukar bernilai. Apapun itu alat tukarnya. Mau emas, perak, uang, itu alat tukar bernilai. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Karena harus ada antarodin, harus ada saling ridho. Kalau salah satu dipaksa maka tidak sah jual belinya.
Kalau salah satu dipaksa maka tidak sah jual belinya kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan peradilan biasanya. Begitu. Baik ya. Lalu bagaimana jual beli yang halal? Batasan jual beli dengan cara yang halal itu apa? Ini kan harus kita tahu. Maka inti dari jual beli yang dihalalkan itu adalah yang pertama tidak mengandung riba. Ini yang penting. Maka kita harus tahu riba itu apa. Tidak mengandung riba. Yang paling penting. Karena banyak orang jual beli tapi terjatuh pada riba tanpa dia sadari. Yang kedua, tidak ada unsur yang zalim seperti penipuan dan lain sebagainya. Pemaksaan, itu jual beli paksaan. Ya. Itu tidak boleh. Jual beli paksa tidak boleh. Kemudian tidak membantu dalam kemaksaan. Termasuk yang zalim itu adalah judi. Ada gharar. Tahu ya gharar. Makanya jual beli mystery box itu zalim dan haram hukumnya. Karena mengandung gharar, mengandung judi, zalim. Pasti salah satunya ada yang ngeluh. Kalau bukan pembeli yang ngeluh, maka penjual yang ngeluh. Sama seperti capit boneka. Kalau bukan yang masukin koin ngeluh, maka pemilik ngeluh. Ketika bonekanya diambil, pemilik ngeluh. Ketika boneka nggak dapat, maka pembeli yang ngeluh. Maka itu zalim dan gharar, haram hukumnya. Mystery box sama. Beli mystery box harga 100.000. Isinya iPhone. Pasti penjual yang ngeluh. Dapat juga di iPhone gitu kan. Begitu. Tapi giliran isinya cuma jepit rambut 2, yang ngeluh siapa? Pembeli. Maka tidak boleh. Kecuali gharar yasir. Kecuali gharar yasir. Gharar yasir itu apa? Sesuatu yang enggak jelas tapi ringan. Seperti kita makan, seperti kita beli snack makanan. Itu kan enggak tahu dalamnya kayak gimana. Tapi ada komposisinya, ada gambarnya. Begitu. Kalau misalnya antara komposisi gambar dengan isinya beda, maka itu berarti penipuan, dosa itu yang jual. Ya, seperti es krim SpongeBob, gambarnya bagus tapi dalamnya rusak. Afi sampai bilang, kok jelek SpongeBobnya? Zalim ini berarti nih. Gambarnya bagus ya, es krim SpongeBob. Pas dibuka kok giginya gede gitu. Afi sampai nggak mau beli lagi itu. Penipuan itu, nipu itu. Harusnya fotonya sama harusnya. Iya. Hah? Mystery box, nggak tahu mystery box? Beli sebuah box, kita nggak tahu apa isinya. Random isinya, tergantung yang jual. Dari mulai harga 10 ribuan ada tuh sampai harga jutaan. Tergantung yang jual, isinya kita nggak tahu. Itu horor jelas, judi. Begitu. Maka tidak boleh. Tapi kan saling ikhlas, enggak akan ada keikhlasan di situ. Enggak percaya saya kamu ikhlas. Kamu pasti itu orang yang punya duit banyak biasanya buang-buang duit, ya. Hanya sekadar untuk memicu adrenalin kata dia, ya, gitu. Artinya bukan untuk bermanfaat juga. Bahkan kalaupun dilakukan itu jatuhnya apa? Boros. Karena mubazir, enggak jelas barangnya apa. Mubazir. Kalaupun misalnya dia saling ridho, tetap mubazir karena enggak tahu barangnya apa. Bukan membeli barang yang dibutuhkan. Membeli barang yang tidak dibutuhkan itu mubazir. Makruh minimal. Bisa jatuh haram kalau terlalu banyak. Bahkan kalau misalnya kebanyakan mubazir, orang-orang seperti ini ditahan hartanya, nggak boleh belanja. Dirampas hartanya oleh negara. Iya, dalam Islam orang yang kebanyakan belanja untuk hal-hal mubazir itu nggak boleh lagi menggunakan uang secara pribadi. Namanya safih. Dia disebut orang yang safih. Orang yang dungu. Dungu dalam masalah pengelolaan harta. Orang yang safih itu nggak boleh menggunakan harta. Siapa orang yang safih? Anak-anak yang belum baligh, orang yang balik tapi nggak becus ngurus hartanya seperti banyak belanja mubazir, atau apalagi yang haram, mabok-mabokan, judi, zina, itu semuanya hartanya dirampas oleh negara atau oleh wali. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang punya hutang banyak dan pailit, bangkrut. Nah ini termasuk orang yang dungu. Selain yang dungu beneran karena nggak berakal, maka mereka termasuk kategori safih. Hukumnya hukum safih, hukumnya sama seperti hukum yang orang nggak berakal dalam masalah pemanfaatan harta. Begitu. Koleksi barang
Kalau misalnya masih dalam batas wajar, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dalam batas yang tidak wajar, maka nanti yang menilai adalah pengadilan. Kapan wajar, kapan tidak wajar. Koleksi-koleksi seperti itu. Makanya termasuk membeli barang-barang mewah yang secara manfaat itu sama fungsinya dengan barang-barang tidak mewah, maka ini bisa termasuk mubadzir. Seperti misalnya antum beli tas Hermes. Hermes misalnya harganya 2 miliar. Padahal secara bahan pun biasa sama, nggak terlalu jauh beda dengan bahan tas biasa. Fungsinya pun sama. Maka itu antum bisa disebut mubadzir. Kenapa? Karena mereka jualan merek doang. Kecuali kalau memang ada intannya, ada berliannya di tas itu, maka ini tidak. Karena itu termasuk kategori perhiasan. Tapi kalau tasnya sama cuma beda merek doang, maka yang seperti ini kategori mubadzir. Begitu. Tapi kan Ustaz, kalau kita punya circle orang-orang kaya harus begitu. Nah berarti ente salah circle-nya. Itu circle-circle orang mubadzir semua, safi semua berarti itu. Dungu semua. Begitu. Nggak boleh menggunakan harta orang seperti itu. Dalam Islam, dalam aturan Islam seperti itu harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Maka jual beli atau membeli barang-barang yang tidak ada manfaatnya seperti maisir dan lain sebagainya itu masuk kategori safih nanti kalau terlalu berlebihan. Kalau barang-barangnya mubah, hukum asalnya koleksi mubah. Hukum asalnya koleksi mubah, karena itu bagian dari hobi. Nggak masalah, mubah. Antum beli alat pancing yang bagus tidak masalah. Antum beli velg motor yang mahal tidak masalah. Tapi kalau sudah misalnya berlebihan dalam batas di atas batas kewajaran, apalagi sampai melalaikan yang wajib dan yang sunnah, antum bisa berhak dirampas hartanya. Nggak boleh menggunakan harta. Karena termasuk kategori safih. Siapa yang menilai? Pengadilan. Pengadilan Islam. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang-orang makan enak boleh nggak boleh, tidak masalah. Kan itu halal. Saya pengen sarapannya di Abuba, makan siangnya di Imperial, makan malamnya nggak mahal-mahal deh, cukup kaviar aja gitu ya. Makan malamnya sup kaviar gitu kan. Karena saya nggak bisa makan berat ya, jadi sup kaviar aja. 100 juta ya. Minimal 20 juta, 1 sendok. Misalnya. Ya silahkan kalau sesekali dan memang tidak melalaikan kewajiban. Kewajiban itu apa? Nafkah. Kewajiban itu nafkah. Zakat itu kewajiban. Tidak melalaikan nafkah, tidak melalaikan zakat, tidak melalaikan hutang. Tidak masalah. Tidak masalah, sesekali tidak masalah. Jadi antum punya uang, beli makan enak sesekali nggak masalah. Tapi kalau sudah berlebihan tiap hari, padahal banyak orang miskin, prioritasnya keliru, nah ini berhak untuk dicegah nanti oleh pengadilan hartanya. Karena dihabiskan untuk hal-hal yang tidak terlalu berguna padahal ada yang lebih berguna. Pengadilan itu yang nanti akan mencegahnya. Kalau orang yang hobinya mabuk-mabukan, orang yang hobinya zina, orang yang hobi judi itu jelas wajib ditahan hartanya. Kan itu jelas haram. Kan itu jelas haram. Ya. Ini yang mubah masih boleh kalau dalam batas tertentu. Tapi kalau dalam batas melampaui batas, cuma melampaui batas ini pengadilan yang menentukan nanti. Pengadilan sama mufti, ya mufti yang menentukan. Begitu wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian barang-barangnya atau jual belinya ini tidak boleh dalam rangka membantu kemaksiatan. Makanya menjual makanan di siang hari bulan Ramadan haram. Karena maksiat. Karena maksiat. Kecuali kalau kita yakin dia adalah orang yang mendapatkan uzur, maka boleh. Kalau orang kafir bagaimana Ustaz? Kebanyakan ulama menilai haram. Walaupun sebagian ulama menilai boleh. Karena kafir nggak wajib berpuasa. Tapi kebanyakan ulama menilai haram. Menjual makanan kepada orang kafir itu. Kenapa? Karena walaupun tidak dituntut di dunia, sebetulnya dia dituntut di akhiratnya kan. Dia mempertanggungjawabkan nggak puasanya nanti di akhirat? Orang kafir. Mempertanggungjawabkan nggak bahwa dia nggak puasa itu nanti di akhiratnya? Mempertanggungjawabkan kan? Iya. Cuma nggak dituntut di dunianya aja dia. Maka kebanyakan ulama menilai menjual makanan di siang hari bulan Ramadan kepada orang kafir sekalipun haram. Karena apa? Membantu dalam kemaksiatan. Antum misalnya jualan alat-alat perkakas dapur. Salah satunya ada parang, ada golok, ada pisau. Antum tahu yang belinya ini adalah rampok. Atau anak-anak SMK yang buat tawuran. Maka antum gak boleh menjual pada mereka. Kalau antum yakin itu akan digunakan untuk kemaksiatan atau keburukan.
Kecuali kalau antum nggak tahu, maka tidak masalah. Oh berarti kalau misalnya jual bikini gimana Ustaz? Ya jual bikini aslinya buat apa itu? Pakaian dalam. Begitu kan? Maka tidak masalah, berarti tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau antum tahu jualan bikininya di pantai, itu jelas dipakai di pantai, nggak boleh. Maka jualan bikini di pantai nggak boleh. Kenapa? Karena akan dipakai di luar. Begitu. Nggak boleh saling membantu dalam kemaksiatan. Maka berarti semua komoditas yang mendukung kemaksiatan haram. Walaupun dia hukum asalnya mubah. Si komoditasnya. Begitu. Jadi hati-hati. Tidak boleh membantu dalam kemaksiatan. Yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan syariat. Si bendanya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti benda-benda yang jelas diharamkan. Atau benda-benda najis dalam madhab syafi'i. Dalam madhab syafi'i benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Dalam madhab syafi'i benda-benda najis tidak boleh diperjualbelikan. Kotoran, anjing, babi, maka tidak boleh diperjualbelikan. Tidak sah jual belinya. Begitu. Cuma dalam pendapat sebagian ulama, apabila bermanfaat, misalnya dalam mazhab Hanafi, apabila benda najis itu bermanfaat, maka masih boleh diperjualbelikan. Makanya kotoran yang akan dijadikan pupuk kandang, dalam mazhab Abu Hanifah boleh diperjualbelikan. Begitu. Kenapa? Karena ada manfaatnya. Bahkan sebagian peternak sengaja, biasanya peternak kelinci sama peternak kambing, yaitu menampung kotorannya, menampung air kencingnya untuk dijadikan pupuk. Maka menurut pendapat mazhab Abu Hanifah boleh karena ada manfaat. Begitu. Wallahu a'lam. Dalam mazhab Syafi'i mutlak nggak boleh. Makanya dalam mazhab Syafi'i nggak boleh jual beli kotoran. Paling kalau mau jasa ngantrin aja. Ntar saya anterin ke rumah tapi ada jasanya. Itu boleh. Jadi akadnya bukan kotorannya tapi jasanya akadnya, jasa ngantrinnya. Pertukaran antara uang dengan ngantrin kotoran ke rumah. Bukan kotoran itu sendiri yang dijadikan akad. Kotorannya gratis. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalnya antum pakai mazhab Abu Hanifah ya nggak masalah. Selama ada manfaatnya tidak masalah. Begitu. Baik. Ini adalah batasan jual beli yang diperbolehkan dalam syariat. Kalau kita lihat ini saja, lalu kemudian kita lihat realita di pasar sekarang, kayaknya udah banyak yang bertentangan. Di mall udah banyak yang bertentangan. Begitu. Ya. Jadi betapa banyak PR-nya umat Islam hari ini. Apalagi di jual beli online, wow, isinya udah nggak jelas apa aja. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana rukun jual beli? Rukun jual beli harus ada pembeli, harus ada penjual, itu udah tahu. Itu udah jelas lah. Mudah kalau rukun. Kemudian ada apa lagi? Ada barang dagangan dan alat tukar. Kemudian yang terakhir harus ada akad. Nah dalam mazhab Syafi'i ini yang berat, akad. Kenapa? Karena akad wajib diucapkan dalam mazhab Syafi'i. Dengan cara apa? Apakah jual, beli, tukar, saya berikan, saya terima, itu harus ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak diucapkan maka tidak sah. Maka ini boleh kita tidak amalkan. Kenapa? Karena adat istiadat kita tidak mengenalnya. Dan dalam mazhab Abu Hanifah jual beli sah walaupun dengan isyarat. Yang penting orang yang melakukan jual belinya paham maksudnya apa. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, jual beli yang tidak memenuhi akad yang sah, maka itu disebutnya jual beli mu'attoh ya. Maka itu dalam mazhab Syafi'i enggak sah kecuali menurut pendapat sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i misalnya Imam Nawawi, kecuali jual belinya barang-barang remeh, maka itu dimaafkan. Tidak masalah. Barang-barang kecil, barang-barang remeh, barang-barang murah. Maka walaupun tidak memenuhi syarat-syarat jual beli dalam akadnya atau dalam rukunnya, maka tidak masalah. Karena rukun penjual dan pembeli ini dalam mazhab Syafi'i wajib apa? Penjual dan pembeli wajib baligh. Wajib balik. Dalam mazhab Syafi'i wajib balik. Jadi kalau anak-anak gak sah. Tapi Imam Nawawi mengatakan apa? Anak-anak yang tamyiz atau akadnya kurang memenuhi selama barang-barangnya remeh tidak masalah. Maka ini bisa diamalkan. Apalagi kalau mazhab Abu Hanifah, nggak masalah mazhab Abu Hanifah, lebih ringan lagi. Karena dalam mazhab Abu Hanifah yang penting paham antum itu ngapain gitu. Paham
melakukan sedang tukar menukar. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib ada minimal saya berikan, saya terima, saya beli, saya jual, itu minimal ada itu. Dan wajib disebutkan harganya juga. Jadi kalau misalnya ke supermarket atau misalnya ke warung, Bu, beli sayuran ini, berapa totalnya? Berapa totalnya Bu? 10.000. Udah, saya beli semuanya dengan harga 10.000. Saya terima, baru sah. Kalau misalnya, ini Bu, iya makasih, itu belum ada tuh. Belum ada akad yang harus diucapkan, belum ada ijab qabul. Maka belum sah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat resmi mazhab itu belum sah. Cuma kalau kita mengamalkan ini kita nggak bisa melakukan jual beli. Kitanya ngomong yang jualnya belum tentu jawab balik. Walaupun kalau di sebagian penjual Sunda masih ada tuh. Mangga Kang ya artosna nyanggakeun barang. Nah, itu biasanya begitu. Masih ada di sebagian tradisi Sunda. Kalau jual beli begitu. Ya. Mangga itu silahkan, ini barangnya, uangnya saya terima. Itu akad ijab qabul dalam sebagian masyarakat Sunda tradisinya. Ya. Mangga Kang ya artosna nyanggakeun barang. Artos itu uang. Begitu. Atos keras, artos uang. Bahasa Sunda artos. Begitu. Itu masih ada dalam tradisi Sunda, tradisi ijab qabul masih ada. Cuma kayaknya kalau secara umum udah jarang, udah langka. Tradisi itu udah langka. Begitu. Kalau misalnya memang tradisi itu masih ada, maka silahkan amalkan, itu lebih aman. Cuma kalau udah ya di minimarket mah, walaupun di daerah Sunda juga enggak ya. Kak beli ini. Kak saya beli ini semuanya Kak, berapa harganya? 100.000. Baik ini uangnya. Ya, enggak boleh iya harusnya. Saya terima harusnya. Iya, harusnya begitu. Tapi kan susah. Ya, maka dalam beberapa perkara kita sulit mengamalkan mazhab Syafi'i dalam bab muamalah. Tapi yang disepakati tadi amalkan. Begitu. Makanya di sini penjual dan pembeli ada syarat dalam mazhab Syafi'i. Apa syaratnya? Di antaranya adalah memiliki hak tasarruf. Ini disepakati para ulama ya. Jadi orang yang bukan safih. Lawannya safih itu apa? Rasyid. Itu lawannya safih. Jadi selain akil dan balik wajib rasyid. Orang yang tidak rasyid disebut safih. Orang safih itu nggak boleh. Dalam pandangan para ulama fikih, orang safih itu nggak boleh melakukan akad jual beli. Begitu. Nah cuma para ulama beda pendapat di balik. Apakah harus balik atau belum balik? Dalam mazhab Syafi'i harus balik. Mazhab Abu Hanifah yang penting tamyiz. Begitu. Tidak dipaksa tanpa hak. Maka jual beli tidak boleh dipaksa. Kecuali hak. Misalnya apa? Ada orang bangkrut, kemudian dia nggak mau bayar utang padahal harta di rumahnya masih banyak. Nah ini boleh dipaksa buat menjual. Disita sama pengadilan kemudian dilelang. Itu boleh yang seperti itu. Contohnya itu adalah memaksa dengan hak. Jadi yang nggak boleh memaksa tanpa hak. Kalau memaksa dengan hak, boleh. Begitu ya. Kemudian berikutnya, beragama Islam apabila barangnya berupa mushaf dan sejenisnya. Apa makna mushaf dan sejenisnya? Apa makna mushaf dan sejenisnya? Seluruh kitab-kitab ilmu syariat. Maka tidak boleh diperjualbelikan orang-orang kafir. Aslinya begitu. Berarti antum kalau misalnya mau beli buku-buku Islam jangan di Gramedia. Karena pemilik Gramedia orang kafir. Kompas kan? Komando Pastur. Ya. Nggak boleh. Bahkan itu harusnya kalau dalam negara Islam, semua mushaf yang dijual di toko-toko orang kafir, semua kitab-kitab ilmu syariat ataupun terjemahannya yang dijual di toko-toko orang kafir wajib disita. Karena nggak boleh, nggak berhak. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti dan nanti khawatir dihinakan. Dari mulai packagingnya, distribusinya, itu mereka nggak akan perhatian terhadap kitab-kitab para ulama. Jangankan kitab biasa, mushaf aja kadang-kadang diletakkan di mana saja. Nah begitu. Kemudian juga budak muslim, maka tidak boleh diperjualbelikan oleh orang-orang kafir. Kalau ada budak muslim, disita.
wajib dibebaskan atau wajib dibeli oleh orang Islam kalau punya uang. Negara wajib membeli budak-budak yang masuk Islam. Misalnya ada orang kafir punya budak, budaknya masuk Islam, nah negara wajib beli. Karena nggak boleh budak Islam di tangan orang-orang kafir. Jangankan budak Islam, budak murtad aja nggak boleh. Kenapa? Karena murtad itu harus dikembalikan ke dalam Islam. Kalau budak murtad dibeli sama orang kafir, ya udah makin kafir dia, nggak kembali ke dalam Islam nanti. Ini kalau kasusnya ada perbudakan. Apakah perbudakan ada? Kalau kita lihat hadits sebetulnya akan terus ada sampai hari kiamat. Karena perbudakan itu berbanding lurus dengan jihad. Dan Nabi mengatakan jihad itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Jadi selama ada jihad, selama itu ada budak. Cuma tampak atau tidaknya itu yang diperselisihkan para ulama. Kemudian tidak ada maksud untuk memerangi orang Islam. Jadi kalau antum jual senjata, nggak boleh jual senjata ke orang-orang Syiah misalnya. Nggak boleh. Karena mereka punya niat menghancurkan kaum muslimin, sunni, ahlu sunnah. Jual senjata ke orang-orang Amerika, nggak boleh. Apalagi jual senjata ke Yahudi. Makanya dalam Islam, dalam pandangan para ulama, praktek boikot itu bisa wajib hukumnya. Kenapa? Karena ketika antum membeli barang-barang mereka, mereka gunakan untuk memerangi kaum muslimin. Maka sebisa mungkin boikot, sebisa mungkin. Kalaupun belum bisa semua nggak apa-apa. Karena kaidahnya adalah mala yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita nggak bisa boikot semuanya, bukan berarti boleh pakai semuanya. Maka boikot yang bisa kita boikot, yang sudah ada alternatifnya. Begitu. Kayak misalnya sabun mandi gitu kan. Udahlah nggak usah lagi pakai yang Unilever gitu. Terlalu banyak alternatifnya kan yang produk-produk Indonesia. Shampoo, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi itu udah banyak lah sekarang alternatifnya. Begitu. Kemudian makanan sudah mulai perhatian. Yang dulu suka jajan di McD misalnya, sesekali pengen McD gitu kan, ada sebagian orang kan kayaknya sekali pengen di McD, udah sekarang udah hilangkan keinginan itu. Dunkin Donut, terus apa lagi yang buatan Amerika yang afiliasi jelas-jelas ke orang-orang Yahudi. Tapi Ustadz, ternyata produk-produk makanan Indonesia sekarang itu banyak orang Yahudi nanam saham, itu beda urusan. Pemiliknya tetap kita. Mereka nanam saham itu bukan urusan kita. Yang penting bukan punya mereka gitu. Begitu, wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan syarat penjual dan pembelinya. Kemudian komoditasnya seperti apa? Komoditas seperti apa yang bisa diperjualbelikan? Di antara yang pertama adalah suci. Dalam mazhab Syafi'i suci. Wajib suci. Kalau misalnya terkena najis gimana? Makanan ada najisnya, bukan si najis yang dijual, cuma bukan makanan deh. Misalnya baju, bajunya ada najisnya, boleh nggak diperjualbelikan? Hah? Jangan langsung enggak. Boleh apa enggak? Najis yang melekat pada benda dan bisa disucikan dengan dicuci dan bisa disucikan dengan dicuci, maka boleh diperjualbelikan benda tersebut. Walaupun belum dicuci. Kenapa? Karena najisnya bisa hilang dengan dicuci. Tapi kalau najisnya nggak bisa hilang dengan dicuci, maka tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya apa? Kulit yang belum disamak. Kulit haram yang belum disamak. Kulit najis yang belum disamak. Kalau kulit sembelihan mah halal, nggak masalah ya. Ini misalnya kulit bangkai atau kulit hewan-hewan yang haram. Selain anjing dan babi. Maka dia boleh diperjualbelikan setelah disamak. Kenapa? Karena nggak bisa dicuci. Jadi wajib disamak dulu oleh penjualnya. Begitu, baru boleh diperjualbelikan. Kan kulitnya mah suci. Yang najis itu apa istilahnya? Kotoran-kotoran gajih yang melekat di lemak-lemak yang melekat di kulitnya. Begitu, itu yang najisnya. Itu yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan itu bukan caranya bukan dicuci. Tapi disamak. Entah pakai kapur, entah dijemur dulu, baru disikat, begitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua bermanfaat, maka jual beli barang yang tidak bermanfaat itu tidak sah dalam Islam, dalam pandangan para ulama. Walaupun manfaat ini
Boleh walaupun sekedar manfaat hobi, manfaat keindahan. Maka ikan hias itu diperbolehkan. Petasan kalau tidak merugikan orang lain dan tidak berlebihan dalam batas tertentu masih diperbolehkan. Karena ada misalnya unsur keindahan atau misalnya unsur untuk apa. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali unsur itu, nggak ada manfaatnya sama sekali, maka tidak diperbolehkan. Makanya jual beli kucing hias bagaimana? Para ulama sepakat mubah karena ada manfaatnya. Kucing hias. Kucing hias kan sebenarnya kucing malas ya. Sama tikus saja takut kadang-kadang. Si Oyen setengah hias dia, maksudnya juga berani. Ada tikus kejar-kejar lah, masih ada manfaatnya. Ada cicak, ada kecoa dikejar-kejar sama dia. Sering bawa burung gitu. Sayangnya suka makan burung dia. Ada manfaatnya. Kalau masalah manfaat sebenarnya lebih manfaat kucing kampung. Kucing kampung itu lebih berani sama tikus. Cuma si Oyen temannya banyak kucing kampung jadi berani juga sama tikus. Kucing hias itu malas. Tapi ada unsur keindahan di sana maka diperbolehkan. Maka ikan hias, kucing hias, kelinci hias itu masih diperbolehkan. Begitu. Karena ada unsur perhiasan. Ada unsur perhiasan. Zina. Sama dengan emas, perak, unsur perhiasan. Ya. Cuma kalau nggak ada unsur hiasnya sama sekali seperti tadi, tas, cuma merek doang, hiasan itu merek gitu, LV, Hermes. Itu kan gak ada unsur yang lain, padahal bisa jadi bahannya sama dengan harga yang 100 ribuan. Bisa jadi, ataupun sebetulnya nggak nyampe 10 miliar harganya itu, kalau ditakar itu paling 2 juta misalnya begitu. Cuma karena dikeluarkan oleh merek terkenal, dia tinggi harganya. Nah ini tidak sah diperjualbelikan itu. Lain halnya kalau misalnya pesawat jet yang harganya 100 miliar, namanya pesawat jet 100 miliar wajar. Ada manfaatnya mesinnya ya, wajar. Atau misalnya antum beli pesawat, beli kapal pesiar begitu, ya 20 miliar, ya wajar. Itu wajar. Begitu. Tapi kalau misalnya beli tas semiliar, apa itu beli tas semiliar? Isinya apa? Kulit apa itu? Kulit Godzilla gitu. Atau misalnya jam tangan. Rolex yang harganya sekian miliar. Padahal sebetulnya secara fungsi sama, secara bahan sama. Nggak ada berliannya, nggak ada intannya. Maka yang seperti ini bisa berlebihan. Manfaat perhiasannya di mana? Nggak ada selain apa? Merek. Maka ini bisa ditekan itu oleh negara itu harusnya yang seperti ini. Ya. Begitu. Seperti itu. Tidak ada manfaatnya walaupun hiasan. Tapi beneran hiasan bukan merek. Merek itu bukan hiasan. Merek itu bukan hiasan. Apa hiasannya merek? Bisa, antum pun bisa bikin hiasan sendiri kalau bordir sendiri mereknya. Cuma gengsi kan? Asli loh. Apa bedanya? Itulah yang kemudian harusnya ditahan yang seperti itu ya. Dapat diserah terimakan, maka barang-barangnya bukan barang-barang yang gaib. Karena dapat diserah terimakan. Misalnya antum punya burungnya kabur. Saya jual burungnya, tangkap sendiri ya. Gimana ceritanya antum? Ya nggak bisa begitu. Harus dapat diserah terimakan. Atau ada, tapi jauh misalnya. Saya sebetulnya punya cincin berlian, cuma jatuh ke laut. Saya jual lah ke ente. Gimana ceritanya jual ke ente? Ambil sendiri tapi ada, ambil sendiri. Di mana di lautnya juga gitu kan? Itu nggak bisa. Hah? Kalau online dapat diserah terimakan nggak? Online barangnya dapat diserah terimakan nggak? Bisa kan dikirim lewat kurir gimana? Kan. Nah yang penting ini milik dari orang yang menjual. Jual beli online jangan sampai antum menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barangnya. Jadi kalau antum mau menjual barang milik orang lain wajib seizin pemilik barangnya. Ada motor di pinggir rumah, jual, gak bisa. Milik siapa itu? Ya, harus milik pribadi atau mewakili penjual. Diketahui sifat, bentuk dan ukurannya.
kalau tidak bisa menampilkannya secara langsung. Misalnya tadi jual beli online, maka antum boleh kasih lihat videonya, kasih lihat gambarnya, komposisinya, ukurannya, sifatnya. Kalau ada yang cacat wajib diketahui. Jual beli HP, cacatnya di mana harus jujur. Tidak boleh tidak jujur. Begitu. Inilah syarat komoditas yang sah diperjualbelikan. Kalau tidak, maka tidak sah. Begitu. Adapun masalah akad, ijab kabul tadi banyak ya syaratnya. Harus menyebutkan harga, harus panjang lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang ringan dari Imam Nawawi, boleh dan sah kalau jual belinya barang-barang yang murah. Atau kita ikut saja pendapat Abu Hanifah, itu yang lebih mudah. Toh kalau kita jual beli barang-barang mewah, bukan minimal, rata-rata udah bukan lagi pakai lisan, tapi pakai surat serah terima. Dan itu lebih kuat, tanda tangan gitu kan. Serah terima, surat, seperti jual beli rumah. Jual beli rumah itu rata-rata nggak ada yang berani langsung, saya beli serat transfer, nggak bisa kayak gitu. Nggak ada, duduk dulu, panggil PPATK, pejabat pembuat akta tanah gitu kan ya, dipanggil, periksa aktanya, baru kemudian ada namanya SJB, surat jual beli, AJB, akta jual beli. Itu udah resmi banget lah, itu sah banget kalau udah begitu. Kemudian ada tanda tangan, itu sah banget. Menurut semua mazhab itu sah. Udah. Jadi kalau jual barang mewah masih begitu. Tapi kalau jual barang-barang yang recehan, remeh, nggak mesti begitu, nggak masalah. Begitu. Kenapa? Karena kita ikut pendapat Imam Nawawi atau pendapat Abu Hanifah secara umum. Seperti itu. Baik. Jenis-jenis barang yang diperjualbelikan. Maka ada beberapa keadaan. Pertama, sesuatu yang terlihat maka hukumnya sah jual beli. Jadi ada bendanya di situ. Kemudian sesuatu yang disifati dengan tanggungan. Bendanya nggak ada tapi kita bilang sifat-sifatnya, kita tampilkan sifat-sifatnya, kita ceritakan sifat-sifatnya. Seperti misalnya pemesanan, pesan jaket, pesan buku-buku ini. Maka sah kalau terpenuhi syaratnya. Sesuatu yang tidak terlihat maka tidak sah jual belinya. Beli kucing dalam karung maka tidak sah. Karena gharar. Maka mystery box, gharar tidak sah. Karena nggak jelas sifatnya apa, dalamnya apa isinya. Nggak jelas, sama sekali nggak jelas. Maka tidak sah jual belinya. Begitu. Sesuatu yang berupa manfaat atau jasa maka sah jual belinya juga. Jual beli jasa maka sah. Berarti yang tidak sah adalah yang tidak terlihat. Harus disifati. Ya, harus disifati. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya ringkas ya, sebetulnya detail-detail dalam mazhab Syafi'i itu masih agak banyak. Cuma kepanjangan. Dan memang dalam praktiknya agak ribet begitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Nah, ini adalah quyud, syurut, arkan dari jual beli yang akan membuat kita, akan menjaga kita dari jual beli yang diharamkan. Begitu. Ada yang tanyakan, dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh silakan. Bolehkah kita melakukan akad jual beli dengan mengambil barang terlebih dahulu baru bayar? Maka boleh, itu utang sebetulnya. Akadnya akad utang sebetulnya, begitu. Ya. Itu akad utang, maka boleh. Berarti antum kan utang. Saya beli teh manis, minum dulu di situ. Itu utang berarti hitungnya. Termasuk jual beli yang sah, sah. Termasuk tukar tambah itu sah, jual beli tidak masalah. Tukar tambah itu jual beli juga. Ya. Tukar tambah itu jual beli. Antum beli HP yang harganya 5 juta dengan sebuah HP yang speknya lebih kecil dan uang. Jadi antum menukar uang plus HP dengan sebuah HP, itu jual beli. Begitu. Tukar tambah itu fikihnya fikih jual beli. Kredit bagaimana? Kredit tidak masalah. Sebagian orang mengira bahwa setiap kredit itu pasti riba. Tidak. Riba itu apabila antara akad di awal dengan jumlah akhir bayar beda. Itu nggak boleh. Misal beli HP, harganya 5 juta.
Tapi antum pas nyicil 500.000 selama setahun. Berapa jadinya? Akadnya 5 juta. Pak, beli berapa HP ini harganya? 5 juta. Mau dicicil, Pak? Boleh cicilan, harganya 5 juta. Kemudian kamu nyicilnya 500 per tahun. Totalnya menjadi berapa? Jadi 6 juta. Loh, katanya 5 juta, tapi kok 500 per bulan selama setahun? Nah, ini nggak boleh. Maka lebihannya itu riba. Ini hutang maksudnya. Tapi kalau dari awal nggak masalah. Misalnya begini, saya punya HP nih, harganya 5 juta kalau cash. Saya tawarin 5 juta, mau nggak? Aduh, saya nggak punya kalau cash. Kreditnya kredit. Ya udah, kalau kredit saya nggak mau 5 juta kalau kredit. 6 juta. Boleh cicil 500 per bulan. Boleh nggak kalau kayak gitu? Boleh, karena belum terjadi akad, baru nawarin harga. Oke lah, deal nggak apa-apa 6 juta. Tapi saya cicilnya 500.000 per bulan selama setahun. Antara harga yang disepakati dengan jumlah total sama atau enggak? Sama, maka ini sah jual beli kredit seperti ini. Begitu. Sah jual beli kredit seperti itu. Maka sebelum ada persetujuan atau kepastian berapa cicilannya, harganya dulu dipastikan. Nanti pastikan antara cicilan dengan harga itu sama. Ketika antara cicilan dengan harga yang disepakati berbeda, itulah riba. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jadi masalah di Indonesia, sistem kredit itu kebanyakan melibatkan bank, pihak ketiga. Sehingga akadnya bukan jual beli kredit, tapi akadnya pinjam uang, qard. Akadnya pinjam uang. Jadi misalnya antum mau beli motor. Kemana? Ke showroom. Tapi ketika antum melakukan transaksinya bukan dengan showroom, tapi dengan finance. Dengan bank yang menyediakan uang. Antum minjem uang ke bank, FIF misalnya, ya, dan lain sebagainya. Nanti si bank ini dengan uang tersebut beli motor. Nanti antum nyicilnya ke showroom atau ke finance? Ke finance. Nah, ini jadi masalah. Minjemnya berapa? Motor harganya 20 juta. Nanti antum bayar ke finance itu pasti lebih dari 20 juta. Bisa bahkan hampir 2 kali lipat. Kalau dihitung-hitung totalnya. Maka ini masalahnya bukan cicilannya, tapi masalahnya antum meminjam uang dan membayar dengan nilai berlebih. Itu masalahnya. Ribanya masuk riba apa? Riba qard. Meminjam. Begitu. Apakah jual beli emas harus langsung dan tidak boleh ada jeda dalam serah terima barang? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Maka nggak boleh kredit emas. Jangankan kredit. Antum jual beli sekarang, nanti emasnya dikirim ya, nggak boleh. Yadan biyadin. Nakdan binakdin itu nggak boleh kredit. Tapi dalam emas bukan cuma nakdan binakdin, tapi yadan biyadin. Wajib langsung diserah terimakan sebelum akad selesai. Di majelis akad. Begitu. Wajib di majelis akad. Kalau akad udah selesai emasnya belum diterima, nggak sah, batal, harus dikembalikan lagi uangnya. Seperti itu. Nah, ini banyak yang tidak tahu juga. Sama seperti uang tukar menukar saraf. Banyak penjual yang ketika itu niatnya nukar. Pak, nukerin uang ada tinggal 5 ribuan dua, adanya cuma satu, 10 ribu dengan 5 ribu ditukar. Riba. Tapi kan nanti 5 ribunya belakangan, itulah ribanya, ribayad. Kenapa harus belakangan? Ribayat namanya. Akad udah selesai, tapi alat tukarnya belum diserahkan kembali. Ribayat. Uang dengan uang bisa jatuh ribayat. Ya dua-duanya. Kecuali akadnya diganti. Kalau gitu nggak tuker deh, saya pinjem aja dulu 5 ribu. Itu akadnya, diubah akadnya. 10 ribunya jangan diserahkan. Pinjem 5 ribu. Nanti bayar. Ini bayar 10 ribu, kembalian 5 ribu, itu beda, nggak masalah. Akad itu penting dalam Islam. Ada bank syariah menawarkan kredit emas. Maka kalau misalnya sistem kredit adalah beneran kredit emas, haram. Walaupun itu bank syariah. Begitu. Cuma
Ada sistem kredit emas, bukan kredit emas. Namanya kredit emas, tapi aplikasinya bukan kredit emas. Tapi membeli emas dengan cara mengkonversi nilai. Cuma ini pun para ulama masih beda pendapat. Jadi begini, 1 gram itu misalnya emas harganya berapa sekarang? 1.500.000. Antum nggak punya uang 1.500.000. Antum punya uangnya 150.000. Maka berarti cuma dapat 0,1 gram emas. Maka antum store 150.000, nanti antum dicatat antum sudah membeli 0,1 gram emas. Cuma yang jadi masalah di mana? Emasnya mana? Benda emasnya mana? Kan dititipkan di bank, bener nggak dititipkan di bank? Atau beneran atau cuma angka doang emasnya nggak ada? Bener nggak si emasnya dititipkan di bank? Itu kan jadi masalah. Makanya para ulama tetap menghindari hal-hal seperti ini. Walaupun dari bank syariah dan sebagainya. Kenapa kemudian ada sebagian ulama di Indonesia yang memudahkan masalah jual beli emas ini? Karena mereka beranggapan emas zaman sekarang hukumnya tidak sama dengan uang. Emas itu seperti barang yang lain. Tapi kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat hukum emas masih sama dengan hukum uang. Bahkan justru yang jadi masalah itu uang. Apakah hukumnya hukum naked atau bukan sebetulnya? Hukum mata uang atau bukan? Begitu. Nanti akan kita bahas insya Allah. Ya, permasalahan riba secara lebih detail. Dengan syarat-syaratnya. Kapan riba bisa terjadi, kapan riba tidak bisa terjadi. Kredit rumah KPR tergantung sistemnya, tergantung akadnya. Maka nggak bisa kita hukumi riba atau bukan. Kalau sistemnya sama seperti tadi, yang saya sampaikan, ya kita nyicil rumah langsung ke developer, antara akad di awal dengan cicilan itu akhirnya sama, nggak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau sudah melibatkan finance, nah ini rata-rata riba. Susah. Kecuali kalau melibatkan bank syariah dengan akad murabahah. Jadi akadnya begini, bank syariah beli rumah dengan harga 300 juta. Bank syariah jual ke kita 500 juta, boleh nggak? Ya boleh lah. Cuma kadang-kadang orang protes, mahal banget sih 500 juta jadinya. Loh, namanya jualannya bebas, mau dijual 1 miliar juga nggak masalah. Udah dibantu kan? Akhirnya kita bisa membeli rumah kepada bank dengan cara dicicil. Itu namanya murabahah akadnya. Itu boleh. Tapi kalau misalnya akadnya kita ngambil uang ke bank, atau kita tanda tangan minjem uang ke bank, nanti si bank ini uangnya ditransfer ke developer, kita akhirnya bayar uangnya ke bank, ini nggak boleh. Kenapa? Karena akadnya kita beli ke developer pakai uang bank. Beda kan? Kalau tadi bank beli rumah, kita beli rumah ke bank, itu beda. Padahal bisa jadi untungnya lebih besar yang syariah. Tapi tetap yang dosa yang bukan syariah tadi. Kayak gitu. Ini penting. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masalah DP itu para ulama beda pendapat. Ya, down payment. Ya. Masalah DP itu para ulama beda pendapat. Apakah kemudian dia ini halal atau tidak? Kalau nggak salah mazhab Hambali yang membolehkan DP. Bagaimana kalau dibatalkan hangus tergantung kesepakatan? Nggak boleh ada pemaksaan. Kenapa? DP itu jaminan. DP itu jaminan. Hukum asalnya dikembalikan nggak? Hukum asalnya dikembalikan kan? Tapi kemudian dia sudah kerugian. Ada kerugian dari pihak penjual. Udah beli bahan dan lain sebagainya. Maka ini boleh dijadikan syarat di awal. Tapi DP ini kalau misalnya nggak jadi pesennya nggak dikembalikan. Kenapa nggak dikembalikan? Karena kami harus menyiapkan barang-barangnya. Misalnya begitu, maka itu tidak masalah. Kalau nggak salah mazhab Hambali yang membolehkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ada DP. Kalau antum pesan nggak boleh ada DP. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Hambali boleh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma memang kalau nggak ada DP kasihan penjual, merugikan penjual. Kalau nggak ada DP merugikan penjual. Maka boleh diamalkan tadi pendapat mazhab Hambali tadi. Begitu. Shopee Pay Later gimana? Kalau misalnya dijamin tidak ada bunga, seperti misalnya kadang-kadang Shopee Pay Later ada yang 0%, ya, maka itu tidak masalah. Maka itu tidak masalah. Tapi kalau ada bunga, maka jadi masalah. Tapi Ustaz, walaupun tidak ada bunga, tetap ada
denda kalau kita terlambat. Nah, MUI memberikan kebolehan pihak penyedia layanan untuk memberikan denda bagi keterlambatan. Walaupun kalau misalnya dilihat pendapat zaman dulu, ulama zaman dulu, ini menilai denda-denda seperti ini termasuk riba. Cuma kenapa MUI kok berani mengatakan denda ini halal, bukan riba? Karena untuk menjaga komitmen orang-orang zaman sekarang yang banyak gak mau bayar. Maka MUI boleh. MUI memperbolehkan denda, cuma dendanya gak boleh besar-besar. Ada batasannya dari MUI. Begitu. Maka bank syariah pun kalau terlambat antum minjem uang terlambat bayar, itu ada denda. Dan itu tidak dihukumi riba oleh MUI. Alasannya apa? Untuk menjaga komitmen. Dan MUI juga merekomendasikan kepada bank syariah, kalau memang beneran gak bisa bayar, maka dendanya mudah diusahakan untuk dihapus. Rekomendasi MUI begitu. Maka kayak misalnya Shopee Pay Later, GoPay Later dan sebagainya, selama tidak ada unsur riba antara akad di awal dengan jumlah totalnya itu sama, maka tidak masalah. Tapi kalau jumlah totalnya beda, maka ini jadi masalah. Saya tidak berani mengatakan otomatis riba, cuma jadi masalah. Kenapa? Karena antara akad dengan hasil akhir beda. Maka lebihnya ini apa? Ya kalau kita kembali ke teori, kelebihan yang ada pada setiap pinjaman itu riba. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau misalnya pay later cari yang 0%. Ada yang 0% itu ada. Cuma kadang-kadang aja. Kadang-kadang ada. Dan itu pun kadang-kadang nggak lama ya. Paling 3 bulan itu kan, 6 bulan. Ya nggak berani lah, mereka rugi juga kalau 0%. Kalau terus-terusan dikasih 0% rugi juga, itu kan promo aja. Begitu. Barter beras dengan beras apakah bisa terjadi riba? Bisa. Karena itu makanan pokok, makanan. Seluruh barter makanan bisa terjadi riba. Maka nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang detailnya. Kapan saja proses barter, tukar menukar dan jual beli bisa terjadi riba. Ya, pekan yang akan datang insya Allah. Detailnya pekan yang. Karena sekarang tadi kita fokus pada quyud, syurut dan arkan baiknya. Bukan ribanya sebetulnya. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan kembali dipersilakan. Yang mau izin dulu dipersilakan. Gimana? Kejauhan gak di luar materinya? Coba gimana? Gimana? Jadi masih keluarga yang masih banyak keluarga yang non. Jadi neneknya meninggal. Nah di luar di istilah itu ada kayak umroh gitu, kayak gitu. Apakah boleh melakukan ritual ketika orang tuanya meninggal? Gak boleh kalau ritual khas. Kalau ritualnya dan ritual khas orang-orang kafir, maka tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya melakukan persembahan apa namanya? Apa yang kayu dibakar itu apa namanya? Hah? Kremasi. Hah? Kayu dibakar apa namanya? Hio. Kayu hio. Kalau di sini orang Betawi bilangnya hio kalau nggak salah. Maka tidak diperbolehkan. Karena dia udah muslim, dia harus bisa menjaga identitas keislamannya. Ketika dia melakukan persembahan khas orang-orang Buddha dengan membakar itu, maka ini melakukan sebuah ritual yang bertentangan dengan akidah. Itu ada yang kayak gini, teman ada juga naruh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tanyakan MUI terdekat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sesajen itu syirik? Iya, kalau dipersembahkan untuk setan. Iya, kalau dipersembahkan untuk setan. Apakah sesajen itu syirik? Iya, kalau dipersembahkan untuk setan, untuk jin. Syirik. Kan minta tolong kepada selain Allah. Tapi saya bikin sesajen buat Allah, Ustaz. Bid'ah berarti. Allah nggak butuh sesajen. Tapi nggak sampai syirik. Karena ente minta tolongnya sama Allah. Gitu ya. Jadi sesajen itu bisa syirik, bisa enggak. Berkat leluhur. Leluhur siapa? Leluhur nggak butuh sesajen. Ya leluhur butuh doa. Begitu.
Jadi begini, kapan sebuah ritual bisa terjerumus atau bisa termasuk kemusyrikan? Saat kita memalingkan salah satu sifat Allah atau kekhususannya Allah. Apa kekhususannya Allah? Minimal 3. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kapan Allah disebut sebagai Rabb? Saat kita meyakini Allah adalah, apa istilahnya? Fa'ilul mutlak. Fa'ilul mutlak itu Allah sebagai pencipta, maha pemberi rizki. Nah kalau kita meyakini ada sesuatu yang lain selain Allah sebagai maha pencipta, maha pemberi rizki, maha pengampun, maka itu kita sudah syirik. Yang pertama. Ya. Yang kedua, Allah sebagai Malik, sebagai raja. Allah yang bikin syariat dan aturan. Dan Allah yang akan menghukum kita nanti di akhirat dengan syariat tersebut. Maka kalau misalnya kita di dunia meyakini ada orang yang boleh bikin aturan sendiri di luar aturan Allah, itu syirik. Begitu. Dan yang ketiga, Allah sebagai ilah atau ma'bud. Allah yang diibadahi. Apa itu ibadah? Apa makna ibadah? Persembahan. Enggak sesimpel itu, bro. Ibadah itu adalah melakukan sebuah ritual untuk mendapatkan manfaat dan tolak bala. Itulah ibadah. Ibadah itu adalah melakukan sebuah ritual untuk mendapatkan manfaat dan tolak bala. Maka kalau misalnya kita melakukan sebuah ritual untuk mendapatkan manfaat dan tolak bala kepada selain Allah, itu ibadah kepada selain Allah namanya. Nah, sesajen tadi kira-kira kayak gimana? Pasti orang yang bawa sesajen ingin ngambil manfaat atau tolak bala. Nah sekarang kepada siapa pertanyaannya? Kalau kepada Allah, ya nggak syirik, tapi bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Allah nggak ngajarin cara tolak bala seperti itu. Tapi kalau mintanya kepada selain Allah, padahal siapa yang memberikan manfaat? Siapa yang bisa menolak bala? Allah. Maka bisa syirik. Begitu. Ada orang ke gunung, motong ayam, supaya apa? Supaya anak saya sehat, kandungannya supaya sehat. Ngasihnya ke siapa? Ya ke penunggu. Emangnya penunggu yang ngasih kesehatan? Begitu misalnya. Maka sebetulnya antara tiga hakikat tadi, Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah, itu nyambung. Karena tidak mungkin orang melakukan ibadah kecuali meyakini dia bisa memberikan sesuatu sebagai Rob. Akhirnya dia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Rob juga. Begitu, ya. Seperti itu, itulah kemusyrikan. Itulah kemusyrikan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi kemusyrikan itu apa? Memberikan hak kepada selain Allah salah satu dari sifat-sifat ketuhanan. Itulah syirik. Memberi rizki, itu haknya Allah. Kalau kita kemudian minta rizki kepada selain Allah, bukan maksudnya minta duit ya ke orang tua, itu bukan minta rizki. Benar-benar minta keluasan rizki kepada selain Allah, maka berarti kita meyakini, sama dengan meyakini bahwa yang memberi rizki bukan Allah. Atau ada zat lain, kekuatan lain yang memberi rizki selain Allah, yaitu syirik namanya. Begitu. Tapi kalau mintanya kepada Allah, cuma tata cara ritualnya nggak sesuai dengan ajaran Allah, itu bid'ah namanya. Itu bid'ah. Begitu ya. Jadi bedakan. Jadi nggak juga otomatis orang-orang yang bikin sesajen langsung dikatain musyrik. Nggak juga. Karena ada juga sebagian orang yang mintanya ke Allah, cuma caranya keliru. Seperti misalnya dulu di tempat saya ada biasa pesta laut namanya. Nah dulu orang-orang nyembelih sapi kepalanya itu dikasih buat penunggu laut. Syirik enggak? Syirik. Karena mereka beranggapan penunggu laut ini nanti akan memberikan ikan yang banyak. Syirik kalau seperti ini. Tapi kemudian para kiai itu berusaha dakwah, cuma dakwahnya setengah sih. Mintanya jangan ke penunggu laut, mintanya ke Allah. Seenggaknya, apa istilahnya? Seenggaknya itu enggak syirik dulu lah, walaupun ke bid'ah. Tetap motong kepala kerbau, tetap dilempar ke laut, tapi mintanya ke Allah. Begitu. Seenggaknya nggak syirik dulu. Nah sekarang dakwahnya gimana? Ya bisa misalnya dengan mubadzir, ngapain kepalanya dilempar ke laut, mendingan buat makan kita. Yang dilempar ke laut apa? Yang dilempar ke laut makanan ikan.
Yang dilempar ke lautnya makanan ikan. Beli pelet yang banyak. Ya dimakan sama ikan, langsung gak dimakan. Yang bisa dimakan sama ikan, begitu. Supaya nggak mubazir, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung vonis ya, nggak bisa langsung vonis. Selama berdoanya pada Allah, selama meyakini bahwa Allah yang memberikan manfaat dan menolak bala, itu bukan kemusyrikan. Walaupun mungkin ritualnya nyeleneh, ya bid'ah aja jatuhnya. Tapi bukan kemusyrikan. Tapi kalau sudah meyakini bahwa ada zat lain, memberikan rizki, memberikan manfaat, menolak bala, bisa menolong dia di dunia dan akhirat, itu jelas kemusyrikan. Begitu. Bahkan kalaupun tanpa ritual, orang yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah, tanpa ritual, keyakinan doang, itu sudah syirik. Dia nggak pernah ritual apapun, tapi meyakini ada pemberi rizki selain Allah. Itu syirik dia. Di rububiyah berarti kan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena meyakini adanya Rabb lain selain Allah. Karena meyakini adanya Rabb selain Allah. Padahal kita sudah mengatakan bahwa Rabb kita hanya Allah, Malik kita hanya Allah, Ilah kita hanya Allah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barakallahu fiikum. Baik. Cukup ya. Insya Allah pekan yang akan datang kita maju ke bab riba. Apa saja yang termasuk riba dalam riba baik. Kapan riba dalam baik itu bisa terjadi. Insya Allah pekan yang akan datang. Untuk hari ini fanaktafi bihadza. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Berarti besok talak ya.